Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Anggriani, unit kerja di RSUD Kota Tangerang, peserta Latsar CPNS angkatan 55 kelompok 1 tahun 2022. Di sini hari ini kami telah mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini saya akan mengulas kembali tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang kita sebagai manusia Indonesia, sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam wawasan kebangsaan terdapat 4 konsensus dasar, yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, ketiga NKRI, keempat Bhinneka Tunggal Ika. Dan adapun lambang-lambang negara Indonesia, yaitu adanya bendera Indonesia, yaitu bendera sangsaka merah putih. Yang kedua, adanya bahasa, yaitu bahasa nasional bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ada lambang negara. Lambang negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan keempat adanya lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan nilai-nilai bela negara. Adapun pengertian bela negara itu sendiri adalah merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Di dalam bela negara terdapat ancaman dan adanya kewaspadaan dini. Ancaman itu dapat terjadi dikarenakan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest, dimulai dari kepentingan perorangan atau individu hingga kepentingan nasional. Dan kewaspadaan dini sesungguhnya adalah kewaspadaan yang harus ditanamkan pada setiap warga negara terhadap setiap potensi dan ancaman yang ada di dalam masyarakat. Adapun nilai-nilai dasar negara, yaitu kita harus menumbuhkan cinta tanah air. Yang kedua, kita harus sadar dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita harus setia terhadap Pancasila. Yang keempat, kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kita harus mampu mengawal bela negara. Dan implementasi bela negara sebagai ASN, yaitu melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, yaitu negara Indonesia. Kemudian melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Adapun pembinaan kesadaran bela negara, yaitu lingkup pekerjaan pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Dan kita harus mengaktualisasikan bela negara. Adapun aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN itu diperlukannya ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat,
dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Dan di dalam bela negara terdapat sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan fungsi ASN. Fungsi ASN sendiri ada 3, yaitu 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, 2. Sebagai pelayan publik, 3. Sebagai pemersatu bangsa. Dan perubahan lingkungan yang strategis terdapat 3. Adanya isu kritikal, adanya teknik tapisan isu, dan teknik analisis isu. Adapun isu-isu tersebut yaitu bisa dihalangi dengan berbagai macam halangan. Di antaranya yaitu AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang berupa adanya korupsi, kedua narkoba, ketiga terorisme atau radikalisme, yang keempat money laundering atau pencucian uang, yang kelima proxy wars atau perang yang nyata. Sebagai contoh, perang antar negara. Kemudian adanya miskomunikasi. Miskomunikasi yaitu salahnya penyampaian dari yang menyampaikan kepada yang memberi informasi. Bisa diartikan sebagai contoh adalah berita hoax. Mungkin itu saja rangkuman dari pembelajaran kami hari ini pada agenda 1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing yang telah memberikan kami materi. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.